Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Laode Ruslan Kudus, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bumana, asal sekolah SDN 08 Kasiputih. Pendidikan calon guru penggerak yang telah saya ikuti sangatlah banyak dalam memberikan pelajaran dan pengajaran sebagai guru. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Proses pembelajaran yang hanya berpusat pada guru. Dalam pembelajaran di kelas, saya terlalu banyak menggunakan ceramah, sehingga menurut saya hanya diam dan memperhatikan. Berikutnya, guru kurang memahami karakteristik murid. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang monoton tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik murid di kelas. Berikutnya, rendahnya motivasi murid sehingga mereka pasif dalam proses pembelajaran. Di sini saya sering merasakan ketika mengikuti pembelajaran ada beberapa siswa yang terlihat lesu dan tidak bersemangat, sehingga tidak ada komunikasi dua arah dalam pembelajaran dan pembelajaran. Itu pun menjadi tidak bermakna, bahkan tidak menyenangkan bagi murid. Yang berikutnya, pembelajaran yang terfokus pada ketercapaian KKM dengan mengutamakan aspek kognitif saja. Dalam hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu, melainkan ada aspek lain yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran, seperti aspek afektif dan psikomotorik, sehingga anak bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya secara maksimal. Kemudian kita masuk pertanyaan yang kedua. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda sebelum mempelajari modul ini? Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada murid. Proses pembelajaran berpusat pada murid adalah proses pembelajaran yang menjadikan murid aktif karena mereka terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Kedua, menghargai setiap perbedaan karakteristik murid. Anak tentunya terlahir berbeda-beda pada setiap individunya. Mereka memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran yang lebih bermakna, di mana saya sebagai paman, saya harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. 3. Menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan untuk sumber belajar murid. Murid
bisa bebas memilih apa dan dari mana sumbernya yang akan mereka gunakan untuk belajar. Merubah pemikiran dari menuntut menjadi menuntut. Dari segi perilaku, masih keterkaitan pertanyaan yang kedua tadi, yaitu menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Saya sebagai guru CGP akan terus berusaha menciptakan pembelajaran yang baik dan menyenangkan. Saya berusaha akan menetapkan berbagai metode dalam pembelajaran. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menarik sehingga meningkatkan motivasi murid saya dalam belajar. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat bakat dan kreativitasnya masing-masing. Jadi di sini setiap siswa mempunyai bakat dan kreativitas masing-masing sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Dan berikutnya, menuntun murid dalam mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tentunya melalui kegiatan observasi, wawancara, dan pendekatan secara personal, guru akan tahu potensi yang dimiliki oleh setiap murid dan juga mampu menuntun perkembangan potensi dan bakatnya secara maksimal. Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang Anda dapat segera terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif. Sini sehingga mereka mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna dan menyenangkan di dalam kelas. Kelas menjadi hidup dengan adanya pembelajaran yang bermakna. Kemudian menerapkan konsep merdeka belajar. Menerapkan konsep merdeka belajar, kita sebagai guru berikan kebebasan kepada murid untuk bereksplorasi dalam menentukan belajarnya, baik secara akademik maupun non-akademik. Guru tidak lagi menjadi sumber utama. Guru harus kreatif agar murid bisa dibimbing dan diarahkan sesuai dengan kodratnya. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Tentunya pembiasaan yang baik akan saya selalu teladankan kepada murid supaya mereka menjadi pribadi yang baik. Berikutnya, menerapkan sistem AMO untuk pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Berikutnya, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki oleh anak supaya mampu memberikan tuntunan dan perlakuan yang sesuai dengan karakternya, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Kemudian tetap terbuka dan selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada. Di sini saya bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama, pendidikan adalah penuntun sesuai minat dan bakatnya.
bahwa pendidikan sejatinya adalah pendidikan yang berhamba kepada anak. Yang ketiga, pendidikan yang humanis dengan konsep sistem AMU, memberi teladan, membangun motivasi, dan memberi dorongan. Keempat, perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan. Terima kasih, sampai di sini dulu materi yang saya bawakan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar dan Dewantara. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.